Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Jalan mulai pendakian walau terlihat landai, indah pemandangan menuju desa terpencil. Semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-15 Rabu 17 Juli 2024. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Yesus menegaskan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Kita perlu memahami apa konteks orang bijak dan pandai pada waktu itu yang dibicarakan oleh Yesus, bahwa pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai yang belajar tentang filosofi kehidupan, ilmu-ilmu filsafat, dan mereka itulah yang menguasai ilmu-ilmu begitu. Demikian itu disebut sebagai orang bijak dan pandai.
tetapi justru orang bijak dan pandai yang menguasai ilmu filsafat dan lain sebagainya pada waktu itu, mereka kurang terbuka bagi pewahyuan Allah, bagi rencana keselamatan Allah, bagi sabda Tuhan, bagi kehendak Allah yang hadir, yang diwahyukan melalui Yesus yang adalah utusan Bapa. Tetapi justru pribadi-pribadi yang tidak dikenal sebagai orang bijak dan orang pandai, yang tidak belajar filsafat dan lain sebagainya pada waktu itu, tetapi justru mereka yang lebih banyak terbuka bagi karya pewartaan Tuhan. Maka kiranya menjadi pembelajaran inspirasi bagi kita yang belajar dan mengasah intelektualitas kita, mengembangkan akal budi kita, belajar aneka ilmu pengetahuan, filosofi dan lain sebagainya. Semoga kita tetap membuka hati, membuka pikiran kita bersikap rendah hati, menerima pewartaan Tuhan, pewahyuan Allah, dan juga rencana keselamatan di dalam hidup kita. Semoga justru bukan ilmu pengetahuan dan juga akal budi kita menjadi penghambat dan penghalang bagi rencana dan karya keselamatan di dalam hidup kita. Semoga kedua-duanya berjalan seiring seimbang, berjalan untuk senantiasa mengembangkan akal budi, bertumbuh dalam pengetahuan, dalam filosofi dan lain sebagainya, tetapi juga terbuka hati, terbuka diri bagi sabda Tuhan, bagi karya pewartaan Allah, dan juga bagi rencana keselamatan Tuhan. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.